minjem anak deh buat mancing. Saya kan nggak punya anak. Dia harusnya berpikir, kok yang namanya anak kayak ember bisa dipinjam tetangga. Tunjukkan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari Majelis Taklim Jamiat Taqwa Cilegon. Mangga Nurbaiti. Begini mah, saya punya teman. Teman saya itu mandul mah, tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Terus teman saya itu minjem anak teman saya juga. Di 1 minggu kemudian teman saya itu yang anaknya diambil itu, yang ambil anak itu pindah mah tanpa memberitahu. Sorry, yang pindah itu yang meminjam anak. Iya. Oke, terus. Terus gimana itu? Dia itu merasa satu sisi dia itu anaknya akan hidup senang gitu ya, Mas Irfan ya. Di satu sisi dia sedih karena anaknya itu berpisah. Selama ini anaknya. Hidup tetanggaan setidaknya masih bisa lihat. Apapun ucapan kita, sikap kita, perilaku kita ada resikonya, Nurbaiti. Iya. Ketika tetangganya bilang, minjem anak deh buat mancing. Saya kan nggak punya anak. Dia harusnya berpikir, kok yang namanya anak kayak ember bisa dipinjam tetangga. Kayak selang bisa dipinjam tetangga. Tuh, tetangga saya kan suka minjem selang. Kadang-kadang dipotong sama dia, sebel gua. Jadi... Curah. Lagi ngomong Ipan, kenapa lagi gue nyiram jadi kurang? Dilihat bekas dipotong. Padahal ngomongnya minjem. Jadi begini, maaf, tidak ada satupun perbuatan yang tidak menanggung resiko. Saya yakinnya, ini tetangga kan tahu. Ini saudara tetangga yang minjem anak nih, mana saudaranya? Mana keluarganya? Di antara tetangga yang sekian banyak, pasti ada yang tahu. Dan tidak mungkin orang yang punya anak meminjamkan anak kepada orang yang notabene dia tidak tahu seluk-beluknya. Nggak mungkin. Kalau cuma kenal doang, masa minjem anak dikasih? Nggak mungkin. Artinya nih, orang yang minjemin anak tahu persis siapa dia, orang mana dia, keluarganya di mana. Cari ke keluarganya, tanya. Saya yakin sekian banyak keluarga ada yang tahu pindah kemana dia. Begitu Nurbaiti. Mah, kalau misalnya dalam Islam adopsi itu boleh nggak sih? Naon? Adopsi. Dalam Islam adopsi boleh. Mama jawab dulu Nurbaiti ya. Ada orang yang mandul. Anda lihat As-Surah 4950. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabul lima yasau inasa wa yahabul lima yasau dzukura. Milik Allah lah langit bumi dan seisinya. Allah lah yang berkehendak dengan sesuatu. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, ini pun kehendak Allah. Kewajiban kita bekerja berusaha maksimal diiringi dengan doa. Semua kehendak Allah. Nah, makanya kalau ada orang yang ngatain orang mandul, ada dosa besar. Wajib Anda taubatan nasuha. Karena Anda bukan orang yang beriman. Musibah itu diizinkan oleh Allah, hadapi dengan iman. Nah, Nurbaiti bilang, harus bagaimana? Ya risiko, kenapa lu enak banget anak dipinjemin. Gitu. Cari, saya yakin ada keluarganya pasti tahu. Cukup ya, Bu Nurbaiti. Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu penanya lagi. Tok. Siapa yang mau nanya? Nah, ini silakan, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ibu Sri dari Majelis Taklim BKMM Penyingkiran Kabupaten Ciamis. Ya, tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, saya punya teman. Teman saya itu teh bergosip. Padahal kalau dilihat itu ibadahnya bagus. Bagaimana cara saya untuk menyikapinya? Ngomong sama teman saya. Man Raja bilang kalau bulan bisa ngomong. Nah, lu bisa ngomong, sedikit ngomong.
Lu jangan suka ngomongin orang. Dosa. Kayak lu gak punya kekurangan aja. Gak usah. Lu ngerti gak? Kalau ibadah kita tiap hari ngaji, sholat, puasa, sedekah itu kayak kayu bakar kering. Ngomongin orang kayak api yang meluap-luap. Lu pikir, coba lu bilang sama teman lu sendiri. Lu pikir kalau api memakan kayu bakar kering, habis nggak? Gituin ngomong, jangan ngomong di belakang, percuma jadi punya teman. Jadi ikutan ngomongin orang, bener. Jadi kita ngomongin orang yang suka ngomongin orang-orang ini ngomongin. Gini, kan saya punya teman ngomongin orang. Sikap saya harus bagaimana? Lu nasehatin temen lo. Atau minimal ini aja mah ketika dia ngomongin orang jangan kita ladenin. Kalau itu nggak selesai. Kalau itu nggak selesai, biar dia tahu lu nggak usah ngomongin orang kayak lu nggak punya kekurangan aja. Ntar kita diomongin sama orang. Sama siapa? Sama dia. Bodoh amat. Yang penting gue nasehatin dia. Sesuai aturan agama. Begitu. Kalau ngomongin orang kan nggak boleh. Kalau saya kan suka binatang, kalau saya ngomongin binatang boleh nggak? Boleh. Kenapa? Biar rumah Ipan dikunjungin. Banyak binatangnya. Promosi. Ajakin mampir. Iya. Beli nasi kebuli. Tahu aja suguhannya nasi kebuli. Nasi kebuli pakai ayam ya. Iya. Pakai kambing. Takut ajurut-ajurutan. Oke, jadi kita tugasnya ada mengingatkan. Mengingatkan. Ku anfusakum walikum naro wa kuduhan nas wal hijarah. Begitu. Kalau kita tidak mengingatkan, kita ikut dosa. Artinya salah dosanya, artinya kita mengizinkan. Lu ngomongin orang, dosa, ngapain nggak bisa bertindak? Rasul mengatakan, kalau lihat ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka atasi dengan tangan. Nggak bisa dengan mulut, nggak bisa dengan hati, dan ini selemah-lemahnya iman. Oke. Terima kasih Mama. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayaknya nih anak belum sarapan ya. Iya. Assalamualaikum. Lulus lihat. Berarti habis. Yang baju koneng di ngambang sih kan bener. Hampang. Udah sok gitu sih. Asa belen ih dulu. Lulus koneng. Kita mah tiung koneng, Ipan gaya koneng. Soalnya bener. Terbang ngambangna lah mana mah. Tapi intinya dalam kehidupan masyarakat itu ya ada aja masalahnya. Makanya hidup di alam dunia dipandu oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Iya. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita ibadah, bagaimana orang ini semua aturannya di Quran ada. Iya. Makanya ngaji kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul aman. Iya. Makanya Islam tuh mengatur juga pertemanan, persahabatan itu seperti apa. Semua dari batasan-batasannya. Pemerintahan. Iya. Perdagangan, semua. Sebegitu detailnya ya, Maya. Pinjam meminjam, utang-utang, semua dicatat di Quran. Dan itu untuk sepanjang masa untuk semua orang. Tidak ada kadaluarsanya. Masya Allah. Sampai datang kiamat. Tinggal kita amalkan saja, pelajari itu Al-Quran. Makanya ngaji Quran bukan hanya hatam Quran. Saya 3 kali hatam, 4 kali hatam, bukan. Ngerti nggak isi Quran? Walaupun baca Quran dapat pahala, karena Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran wajib ditadaburkan. Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Begitu. Siap kalau begitu. Oke, Mah. Boleh kita tutup dengan doa? Yuk, angkat tangan. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita.